Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Nah, perkenalkan kami dari kelompok SDP Entrepreneur, kelompok 87. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang menghasilkan sebuah hasil ya usaha yang bernama Katenik 87. Apa sih Katenik 87? Nah, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya nanti, tetapi sebelumnya alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Dalam kelompok 87 itu ada Amalia Fadila dengan NIM 218042444011, kemudian ada Ayunda Robi Arini dengan NIM 218081511108, Marcella Aulia Dewi Tantri 218103340119, dan kemudian ada Dwista Lutfiana 218012241007. Next. Nah, setelah ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Ayunda. Pada Ayunda, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Marcella selaku moderator. Di sini saya akan menyampaikan apa sih yang dimaksud dari Katenik 87. Jadi Katenik 87 itu merupakan butik yang menjual berbagai macam fashion wanita seperti blus dan gamis dengan menggunakan sistem yang disebut Fashion Smart Renewable System, yang merupakan suatu usaha fashion dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dalam pembuatan pakaiannya. Jadi di sini kelompok kami mengambil Fashion Smart Renewable System karena mengapa? Karena kita ketahui bersama bahwa saat ini di dunia ini, apalagi di Indonesia, sudah banyak sekali penumpukan sampah. Salah satunya yaitu dari sampah pakaian atau sampah kain. Jadi kita berinovasi untuk menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dalam pembuatan pakaian yang nantinya akan kami produksi, yang akan membantu untuk mengurangi adanya limbah sampah atau limbah pakaian. Kemudian untuk yang kedua yaitu analisis SWOT dari Katenik 87 produk kami. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Memiliki ciri khas yang belum dimiliki perusahaan lain, seperti yang sudah kita ketahui bersama tadi, bahwa kami di sini memakai sistem Fashion Smart Renewable System yang menggunakan bahan-bahan alami dari dalam pembuatannya. Jadi kita memiliki ciri khas yang mungkin masih sedikit perusahaan lain yang memiliki sistem yang seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu harganya terjangkau. Tetapi dengan harga terjangkau tentu tidak menurunkan kualitas yang kami miliki. Dan yang ketiga yaitu high quality atau kualitas yang tinggi. Kemudian untuk yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Untuk yang pertama, beberapa model baju juga dijual oleh pesaing. Jadi di sini kami membuat sendiri desain dari produk yang akan kami jual, tetapi pastinya dari desain tersebut masih ada perusahaan atau penjual lain yang juga memiliki desain yang sama seperti kami. Entah itu sama secara keseluruhan atau ada beberapa yang berbeda, tetapi dalam konteksnya tetap bentuknya sama seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu produk rawan cacat jahitan. Yang ketiga yaitu peluang atau opportunities. Di sini peluang kami atau bisa produk kami laris di pasaran itu karena salah satunya adanya tradisi Lebaran di mana permintaan produk dari konsumen menjadi naik drastis sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. Saat Lebaran ini kan pasti banyak nih yang cari-cari baju muslim untuk lebaran. Nah, ini kita menjual blus atau gamis bagi wanita yang pastinya cocok untuk hari raya. Kemudian yang selanjutnya, peluang bisnis kami menjual dan memasarkan di berbagai marketplace, jadi dapat ditemui dan dikenal oleh banyak orang. Yang keempat dari SWOT-nya, SWOT-nya, yaitu ancaman atau threats. Akan banyak butik lain yang akan meniru usaha fashion ini, terutama karena kualitas dan tren dari fashion yang selalu berganti ini, yang tentunya akan membuat saingan baru bagi kita. Dan yang kedua, yaitu adanya persaingan harga dengan para pesaing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Ayunda. Nah, selanjutnya akan bagian saya untuk menjelaskan, yaitu mengenai peluang pasar.
Katonik 87 menggunakan bahan katun organik. Nah, ini tuh kayak sangat istimewa banget ya. Selain kita tuh dapat barang yang bagus, kita juga dapat ramah lingkungan. Nah, kenapa sih kita pakai ada pikiran atau kita punya ide untuk menggunakan katun organik? Yang pertama itu alasan kita adalah katun organik itu berasal dari serat alami. Yang kedua adalah ramah lingkungan. Yang ketiga adalah baik untuk kesehatan kulit. Itu bisa banyak banget manfaat dari kesehatannya juga, bisa dilihat di Google atau mungkin kalau teman-teman pernah baca. Kemudian yang nomor 4 adalah bahan yang halus dan cozy. Itu tuh benar-benar nyaman, jadi itu cocok digunain dalam apa ya, fashion apa aja, dan itu tuh dalam keadaan panas pun juga masih cocok gitu. Dan yang kelima adalah peminatnya banyak. Karena banyaknya keistimewaan dari katun organik sehingga banyak orang memilih untuk membeli atau memilih baju yang menggunakan bahan katun organik. Dengan segala macam manfaat katun organik, maka peluang pasar untuk Katonik 87 ini masih sangat luas. Yaitu tadi karena belum banyak orang yang kepikiran atau mungkin perusahaan yang kepikiran kalau akan menggunakan bahan baju dari katun organik. Gitu. Next. Nah, target customer segment dari Katonik 87 itu 25% laki-laki dan 75% perempuan. Untuk umurnya sekitar 15-40 itu tuh lebih ya, jadi sekitar 70%-an dan 41-60 tahun itu tuh sekitar 30%. Nah, kenapa sih itu yang gender untuk yang cewek itu 75%? Karena memang baju kita itu adalah fashion wanita, sehingga peminatnya lebih banyak ke wanita. Lah, kalau wanita kenapa ada peminat untuk laki-lakinya? Ya, karena nggak mau menutup kemungkinan bahwa seorang laki-laki juga akan membeli produk dari kita. Mungkin akan membelikan pacarnya atau ibunya untuk hadiah. Jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki bisa membeli dari Katonik 87. Untuk education levelnya itu yang membeli target customer kita itu untuk pekerja 40% dan mahasiswa adalah 60%. Kenapa? Karena kita lebih main ke sosial media sehingga target kita itu banyak ke pelajar mahasiswa gitu, mungkin mendengar dari teman-temannya atau dari paid promote dan lain sebagainya. Sehingga itu tadi adalah target customer segment dari Katonik 87. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Dwista. Yang selanjutnya adalah kebijakan STP. Kebijakan STP ini dibagi menjadi 3, yaitu segmentation, targeting pemasaran, dan positioning. Untuk yang segmentation dibagi menjadi 3, yaitu segmentasi geografik. Segmentasi geografik ini seperti dipasarkan ke daerah-daerah seperti itu, dan untuk Katonik 87 ini dipasarkan di daerah istimewa Yogyakarta. Dan yang kedua adalah segmentasi demografik. Segmentasi demografik ini adalah wanita usia 17 sampai 30 tahun. Yang ketiga ada segmentasi psikografik. Katonik 87 mengelompokkan pelanggan dengan mengsegmentasi konsumen yang ingin menggunakan pakaian bahan katun organik. Yang kedua ada targeting pemasaran. Produk Katonik 87 ini dijual di beberapa marketplace seperti mall atau toko pakaian kecil lainnya. Yang ketiga ada positioning. Produk Katonik 87 berupa gamis dan blus, serta kita akan launching produk baru seperti blazer. Katonik 87 ini menggunakan katun organik yang ramah lingkungan, tahan lama, dan baik untuk kesehatan kulit. Sangat mengutamakan kenyamanan pelanggan. Next. Selanjutnya adalah kebijakan 4P, yaitu price, place, product, dan promotion. Yang pertama adalah price. Blus dijual dengan harga 75.000 dan gamis dijual dengan harga 165.000. Untuk place, ini kami pasarkan di daerah istimewa Yogyakarta dan toko yang kami punya juga berada di daerah istimewa Yogyakarta.
Untuk produk dari Katenik 87 berupa fashion wanita yang terdiri dari gamis, blus, dan blazer yang akan kami launching. Yang keempat ada promotion. Kami mempromosikan produk Katenik 87 melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Shopee, Tokopedia, dan pameran atau bazar kewirausahaan lainnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Setelah ini akan diterangkan oleh teman saya, Amalia. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Ini merupakan produk dari Katenik 87 yang kita buat, ada dress Aurora, ada Shakila Plus, dan kami akan segera meluncurkan produk baru yaitu One Set Kirana. Next. Slogan Katenik 87 yaitu Think It, White It, Get It. Next. Oke, terima kasih. Setelah ini, mungkin itu adalah penjabaran mengenai Katenik 87. Setelah ini saya lanjutkan mengenai, ada nih kayak kata-kata lucu dari kita, bukan kata-kata lucu sih, ini sekedar kayak penyemangat untuk happy shopping untuk kita semua, yaitu awesome word, bisa dilanjut. Bahagia itu sederhana, yaitu berbelanja sepuasnya. Katenik 87. Next. Nah, mungkin itu tadi adalah mengenai Katenik 87. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Setelah ini akan kita stop share screen-nya dan kita akan menampakkan kelompok wajah kita kelompok berempat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.